Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Dila Indah Ludiana di podcast Not School. Dan hari ini kita bersama Gio Fernando ya, Gio. Hai semuanya. Hai Gio, apa kabar? Baik. Jadi hari ini lagi sibuk apa? Kok hari ini sih? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Nah, di sini kalau dibilang sibuknya enggak, cuma lagi aktif yang namanya di Rohis. Karena di sini Rohis juga beberapa waktu ini kami melakukan ada kegiatan di luar sekolah yang dimana kegiatan itu saya sendiri lakukan adalah di luar sekolah, yaitu di dekat rumah saya sendiri, yaitu dengan acaranya ngaji dan juga hafalan bersama guru pembina kami. Ngomong-ngomong udah dari kapan ya Gio ini udah aktif kayak gini? Oh, kalau dibilang untuk aktifnya juga belum lama, karena awal kita masuk kemarin kan juga belum seberapa aktif di kegiatan beberapa hal. Contohnya di kegiatan pertama yang ikut yaitu Rohis. Di situ Gio sendiri belum beberapa banyak mengikuti kegiatannya. Contohnya kan di Rohis kemarin ada kegiatan yang baik dilakukan, tapi Gio sendiri belum juga terlalu aktif. Mungkin bisa dibilang aktifnya 1 tahun terakhir. Selama kelas 2 ini belum beberapa aktif karena juga dari tugas ya kan juga banyak, karena juga bisa terhambat dari itu. Nah, seperti itu. Ini kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Kalau dibilang kemauan sendiri ya pasti ada, tapi kalau juga dibilang dorongan dari orang tua ataupun yang lain-lain juga pasti banyak. Tapi dari kegiatan ini sendiri juga dorongan diri sendiri sih, makanya dalam melakukan hal ini juga enjoy aja dan juga senang melakukan hal itu ya kan. Jadi Gio sendiri capek nggak sih dengan semua kegiatan yang diikuti? Capek. Kalau dibilang capek pasti. Tapi selama melakukan kegiatan itu dengan serius, dengan senang, enjoy, jadi semua itu berasa ringan aja. Capek pun nggak dirasakan karena melakukan itu bahagia dan senang aja rasanya. Jadi gimana cara Gio ini manage waktu antara kegiatan satu sama kegiatan yang lain? Kalau pembagian waktunya, misalnya kan kita kan eskul kan, eskul Rohis ataupun eskul kan di sini kan eskul juga kan ada 3 kan, Rohis, Pasus dan juga solo vokal. Nah kalau untuk pembagian waktunya selama ini belum ada bentroknya yang terlalu panjang. Jadi Hamin 2 ataupun Hamin 1 kan udah diberitahu tuh untuk eskulnya besok kita pakai kostum ini, eskul ini. Jadi untuk pembagian waktunya sebelum itu udah tahu. Ada dulu prosedurnya untuk dilakuin kan sebelum eskul itu. Nah, jadi itu. Hamin 2 ataupun Hamin 1 untuk lakukan kegiatan eskul udah dibagi-bagi waktu. Pernah ini nggak sih keganggu pelajarannya? Kalau dibilang keganggu, kadang-kalanya ada. Karena kadang-kadang eskulnya itu bertepatan pada waktu belajar, waktu kadang ada bagiannya pas ujian atau ulangan harian di sekolah ya kan. Itu jadi keganggu sih beberapa hal. Cuman cara mengatasinya dengan cara koordinasi lah sama gurunya. Jadi misalnya kalau sedang ujian ya kan, itu konfirmasi lah ke gurunya, minta tambahan waktu ataupun gimana. Tapi kalau dibilang memanage waktunya dengan salah ataupun baik, saya rasa kalau untuk pembagian waktunya saya sendiri udah cukup pas waktunya, dan kalau dibilang keganggu terlalu banyak enggak. Tapi kalau dibilang ada kesenggol dikit mata pelajaran yang pasti ada, karena kan yang namanya eskul kan kadang ada kalanya kita sibuk untuk melaksanakan suatu lomba karena waktunya nggak cukup di luar sekolah, jadi pas jam pelajaran pun bisa keambil dikit gitu. Jadi Kak Gio sendiri gimana? Setuju nggak sih Gio ngikutin banyak kegiatan atau malah kayak nggak usah lah gitu? Oh, kalau Kak Jur sendiri sih dorongannya kuat sih, karena dia ingin di jurusan DBIB. Nah, itu Kak Jurnya kan bisa dibilang keras lah sama kami. Apa-apapun pasti dia konfirmasi ke kami. Mau sedikit apapun kegiatan di luar sekolah pun dalam sekolah pasti dia konfirmasi ke kami. Jadi kalau untuk Kak Jur sendiri cukup mendukung dan mendorong kami untuk menjadi seorang pelajar yang multi talent lah di bidangnya masing-masing. Jadi gimana nih cara Gio tuh ngebalance antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler? Kalau dibilang ngebalance-kannya sesuai dengan keadaan sih. Waktunya juga, pembagian waktunya aja lebih ke pembagian waktunya.
kalau misalkan bisa dibagikan ke eskulnya, salah satunya kadang ada juga sih ketinggalan gitu kan. Terbagi gitu waktunya. Cuman kadang ada juga bentrok, beberapa hal yang bentrok. Nah, jadi kalau untuk ngebalance-nya itu dengan cara pembagian waktu yang tepat aja. Sering nggak bentrok-bentrok gitu? Kalau dibilang sering sih, nggak terlalu juga. Cuman ada beberapa. Karena kalau bentroknya itu kadang juga keganggu. Iya, Sih. Kalau udah bentrok tuh pasti bingung mau pilih yang mana. Apalagi kadang yang bentrok tuh juga sama-sama penting gitu ya kan. Jadi gimana nih cara, misalnya kalau ada benar-benar semuanya penting gitu, sama-sama penting, gimana tuh cara milihnya? Cara milihnya? Gimana ya? Kalau untuk cara milihnya sih, lihat dari kapasitasnya dulu. Kalau contohnya nih, saat aku kan misalnya ikut lomba pasus kan. Sementara ada lagi satu lagi ikut kegiatan rohis, ya kan. Seandainya di hari yang sama ada 2 lomba yang saya ikuti, contohnya rohis sama pasus. Jadi kan kalau di pasus tuh kan ada anggota kan. Seandainya kekurangan anggota, satu aja kekurangan anggota pasti nggak akan berjalan lah lombanya. Otomatis yang lain juga off dari lomba tuh, pasti didis karena kan anggotanya nggak cukup. Tapi kalau seandainya di rohis ada kegiatan, contohnya Maulid Nabi, cuman di situ jabatannya cuman selaku peserta, jadi mungkin bisa dipilih lagi pasus karena itu lumayan penting ya kan. Kalau nggak ada aku sendiri kan bisa usai lombanya. Cuman di rohis kan mungkin ada cadangan yang lain-lain. Cuman kalau di pasus kadang cadangannya itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu. Udah pas 16 orang misalnya kan, orangnya ya udah. Kalau misalkan hilang satu, untuk gantinya itu susah lagi karena butuh waktu yang lama. Karena udah latihan lama gitu ya. Iya. Jadi, kalau untuk ngebalance kalau pas camp ini memang agak susah ya. Iya. Jadi gimana cara Gio ini mengatur waktunya gitu antara belajar sama berkegiatan? Kalau ngatur waktunya sih, kan kalau eskul kan di waktu pulang sekolah kan. Kadang ada juga sih, dibilang tadi kan bentroknya di jam pelajaran ataupun jam sekolah. Nah, kalau untuk pembagian waktunya, karena jarang tadi kan saya bilang, untuk bentroknya itu jadi pembagian waktunya cukup aman. Karena eskul ini kan pembagian waktunya pasti di jam sekolah. Karena kalau maksudnya di luar pas pulang sekolah. Tapi kalau di jam sekolah kan jarang. Paling kalau udah mendekati ada acara event-event besar, contohnya lomba gitu kan, jadi beberapa kali pasti ada keambil jam pelajaran. Jadi ngomong-ngomong katanya Gio ini ada ikutin kegiatan di luar sekolah juga ya? Apa tuh? Ada sih, kalau dibilang kegiatan luar sekolah ada, cuman nggak terpatok kegiatan itu terus, cuman beberapa kali. Berarti cuman kalau ada? Iya, kalau ada suruhan dari sekolah ataupun dari memang luar sekolah kegiatannya, mungkin ada beberapa kali. Cuman nggak jadi patokan itu eskul setiap pulang sekolah ataupun di luar terus-terusan, cuma beberapa saat. Kalau ada kegiatan besar atau gimana baru. Jadi masih aktif nih di semua kegiatan? Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif, cuman kalau dibilang aktif kali di beberapa kegiatan itu enggak, cuman di saat ada kesempatan waktu untuk kumpul di eskul itu, maka lanjutkan. Tapi karena sekarang kita udah kelas 11 nih, ya kan, pasti pelajaran udah mulai nambah, tugas-tugas juga udah mulai banyak, kegiatan di jurusan juga banyak. Praktek lagi ya? Nah, praktek lagi, apalagi sekarang kan udah kakak kelas 12 udah magang nih kan. Kadang ada rasa takut juga, padahal masih kelas 11, udah dengar kata magang aja udah takut, karena udah harus mempersiapkan diri lebih dalam lagi. Nah, jadi gitu. Motivasi awal Gio untuk ikuti semua kegiatan ini apa sih? Motivasi untuk ngikuti semua ekskul ini, awalnya kan ekskul ini nih yang 2 terakhir ini juga baru-baru sih. Contohnya di Rohis juga udah lumayan lama, cuman aktifnya baru-baru akhir ini. Cuman kalau motivasi sendiri ingin mengukir prestasi di sekolah kita pastinya, karena kan ekskul kita yang kita jalani ya tujuannya supaya mengukir prestasi kan di sekolah. Nggak mungkin kita cuma ngikutin itu cuma untuk nyampe-nyampekan badan, ya kan. Nah, selain untuk prestasi di sekolah juga
kita kan dapat nih misalnya nama kita gitu kan, tapi dengan hal yang baik, dengan positif, ya otomatis orang tua juga lumayan bangga lah gitu ya kan, dengan apa yang kita capai, walaupun kadang ada halnya membutuhkan dana atau uang dari orang tua, kadang harus dimarahin dulu atau Iya, gimana. benar. Jadi gitu sih, cuman untuk mungkin prestasi dengan hal yang baik dan juga yang paling penting membanggakan kedua orang tua. Nah, ada ini nggak sih tips and triknya untuk teman-teman semua yang mungkin malas banget untuk berorganisasi atau mengikuti ekstrakurikuler, atau mungkin malas berkegiatan gitu karena pasti pikirnya orang tuh capek gitu. Iya Ada sih. tipsnya nggak sih? Nah, kalau untuk teman-teman semua jika ingin ikut berorganisasi, sebenarnya bukan gimana-gimana, bukan mereka nggak mau, cuman apa? Kebanyakan malas untuk berorganisasi karena mungkin patokannya dibilangnya tadi seperti Della bilang, capek lah, malas lah atau gimana. Cuman yang paling dominan itu biasanya orang malas. Iya, benar. Nah, tipsnya untuk teman-teman semua jika ingin berorganisasi dengan baik, janganlah mikirkan hal capeknya saja, tapi pikirkanlah gimana hal yang kita dapatkan di sebuah eskul itu. Contohnya sedang saya jalani Paskib ini ya kan, kita bisa mengukir prestasi dengan mendapatkan nama di sekolah, tapi dengan hal yang positif. Jangan mikirnya eskul itu nanti hanya beban untuk kita semua di saat kita jam pelajaran keganggu. Mungkin beberapa teman juga pernah anggap saya adalah, ngapain sih ikutin Paskib gitu ya kan, nyapain badan, nanti nggak ada hasilnya, ataupun nanti kalau menang juga nggak dapat apa-apa. Nah, disitulah yang mereka nggak tahu gimana keadaannya. Contohnya di Paskib kita juga mendapatkan hal yang positif gitu. Contohnya nanti kita di situ ada kumpul bersama, di saat lomba tuh pasti ada di setiap lomba nanti, setiap lombanya selesai, pasti ada kita nanti kumpul-kumpul sama-sama anggota-anggota Paskib gitu ya kan. Dan juga di eskul solo vokal, Rohis juga pasti ada hari-harinya ya, nilai kebersamaannya juga ada hari-harinya kita kumpul bareng ya kan. Jadi tips untuk teman-teman semua, janganlah malas untuk berorganisasi, karena organisasi yang baik kita lakukan akan mendapatkan buah hasil yang baik juga untuk kita semua. Ya, karena memang mungkin proses dari berkegiatan ini capek gitu ya kan. Ya. Tapi yang kita cari itu pengalaman teman-teman, bukan masalah prosesnya. Prosesnya itu mungkin memang pahit, tapi hasil yang akan kita dapatkan nanti lebih baik dari apa yang kita kira. Baik teman-teman, ya itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan Gio. Terima kasih Gio udah hadir di studio kita. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Dan nantikan konten-konten kita selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari hari ini. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.